Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tri Arsila dari Program Studi Administrasi Pendidikan Angkatan 2019 kelas 6A. Nah, di video kali ini saya akan mereview salah satu buku yang berkaitan dengan pernikahan yang ditinjau dalam perspektif Islam. Nah, Islam di sini merupakan agama yang adil gitu ya, dalam menentukan hak dan kewajiban dari setiap pengikutnya gitu. Nah, tidak hanya lingkup kewajiban dan hak manusia saja, melainkan seluruh komponen kehidupan itu telah ditata secara rapi dan tidak menghususkan kepada salah satu pihak. Salah satunya ialah melalui pernikahan. Sehingga di sini saya akan mereview buku dengan judul Pernikahan dalam Syariat Islam. Nah, buku ini ditulis oleh Masumatun Nikmah, lalu penerbitnya yaitu Cempaka Putih dengan nomor ISBN yaitu 9786032022195 dengan tahun terbit yaitu tahun 2019 dan kota terbit di kota Klaten. Nah, lalu fisik buku ini dapat dikategorikan sebagai buku yang dapat dibaca dalam sekali baca gitu, karena halamannya itu yang tidak banyak dan juga tidak rumitnya materi yang ada. Nah, penulis di sini yaitu Masumatun Nikmah memiliki latar belakang bidang keahlian, diantaranya kependidikan Islam, lalu manajemen dan kebijakan pendidikan Islam, dan pendidikan agama Islam, di mana riwayat pekerjaan atau profesi dalam 10 tahun terakhirnya itu ialah sebagai editor pendidikan agama Islam gitu di PT Cempaka yang merupakan penerbit dari buku ini. Dan juga beliau merupakan guru fikih di Madrasah Anawiyah dan Madrasah Sanawiyah. Nah, adapun riwayat pendidikan tingginya tuh yang ditempuh ialah saat S1 yaitu kependidikan Islam di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2019 sampai 2013. Lalu lanjut S2 yaitu manajemen dan kebijakan pendidikan Islam di Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga pada tahun 2013 sampai 2017. Dan juga sebelumnya ia telah banyak mengedit judul buku gitu, yaitu seperti buku evaluasi pendidikan agama Islam dan Budi Pekerti kelas 1 semester 1 pada kurikulum 2013 untuk SD gitu ya, 2017 di kota Klaten, dan juga penerbit bukunya itu Cempaka Putih, dan juga buku yang berkaitan dengan agama Islam lainnya. Sehingga penulis ini sangat berkaitan gitu dengan riwayat pendidikan dan juga buku-buku yang ditulis sebelumnya. Lalu isi dalam buku ini yaitu terdapat beberapa bab dan subbab terkait pernikahan dalam syariat Islam, di mana pada bab 1 ini terdapat penjelasan mengenai makna pernikahan dalam Islam yang meliputi pertama itu pengertian dari pernikahan itu sendiri. Nah, di mana dijelaskan gitu ya asal usul makna pernikahan ini baik secara bahasa maupun istilah, di mana pendapat ulama mazhab dan juga pasal yang mengatur pernikahan dijelaskan pada bagian ini, sehingga dapat ditemukan kesimpulan bahwa pernikahan atau perkawinan merupakan suatu akad yang mengandung beberapa rukun dan syarat yang dapat mengikat hubungan antara laki-laki dan perempuan menjadi pasangan suami istri yang sah. Nah, yang kedua itu ada hukum dan dalil pernikahan, di mana dalam bab ini tuh berisikan mengenai hukum pernikahan dalam syariat Islam yang dijelaskan menjadi 5 gitu ya, yaitu wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Adapun juga dijelaskan mengenai dalil-dalil tentang pernikahan gitu dalam beberapa surat dalam Al-Quran dan juga pada hadis riwayat Bukhari. Lalu yang selanjutnya itu ada tujuan pernikahan, di mana dijelaskan mengenai tujuan pernikahan gitu, bahwa pernikahan ini merupakan ketentuan dalam Islam yang memiliki tujuan yang mulia seperti meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu membentengi nafsu, melangsungkan keturunan yang soleh, serta menumbuhkan perilaku tanggung jawab dan membuat hidup tenang dan tentram. Lalu pada bab selanjutnya itu ada rukun dan syarat pernikahan. Nah, di mana dijelaskan gitu mengenai rukun dan syarat pernikahan ini tuh yang harus terpenuhi gitu agar pernikahan dapat dikatakan sah. Nah, lalu penjelasan tersebut ini tuh disajikan dalam bentuk tabel yang memudahkan pembaca itu paham gitu akan perbedaan dari keduanya. Lalu yang selanjutnya itu ada mengenai pernikahan yang dilarang dalam syariat Islam gitu, dimana terdapat beberapa jenis pernikahan yang dilarang dalam Islam gitu karena dianggap menimbulkan mazarat dalam kesehariannya. Lalu pada bab selanjutnya yaitu bab 2 itu dijelaskan mengenai hak dan kewajiban dalam pernikahan gitu serta faktor-faktor yang membatalkan pernikahan
pernikahan. Nah, hak dan kewajiban dalam pernikahan ini dimana dijelaskan gitu terkait hak dan kewajiban suami dan istri dalam pernikahan, yang pada dasarnya tuh hak suami itu merupakan kewajiban bagi istri, dan begitupun sebaliknya, hak istri itu merupakan kewajiban bagi suami gitu, serta dijelaskan hak dan kewajiban bersama antara suami istri. Lalu yang selanjutnya itu dijelaskan mengenai faktor-faktor yang membatalkan pernikahan, dimana batalnya pernikahan ini dalam bahasa Arab disebut fasah gitu ya, yang berarti putus atau batal. Nah, dimana fasah ini tuh bisa terjadi karena tidak memenuhi salah satu syarat, rukun, atau perkara-perkara yang diharamkan oleh agama ketika berlangsung atau selesainya akad nikah. Nah, lalu yang selanjutnya itu ada hikmah pernikahan. Nah, dimana dijelaskan gitu apa hikmah yang didapat dari memberlangsungkannya pernikahan, yang tentunya itu terdapat banyak hikmah gitu ya dari memberlangsungkannya pernikahan. Nah, setelah penjelasan bab mengenai materi tadi, lalu terdapat glosarium gitu pada buku ini, sehingga memudahkan dalam mencari atau menerjemahkan kata-kata atau istilah yang tidak dimengerti oleh pembaca. Kemudian dilanjut juga dengan daftar pustaka, lalu daftar profil penulis, profil editor, profil ilustrator, dan profil penerbit gitu ya, sebagai pelengkap dari data-data yang mungkin diperlukan. Nah, lalu yang selanjutnya itu adalah bahwa hal yang saya sukai gitu dari buku ini, yaitu karena bukunya ini dapat menambah wawasan, dan juga karena di dalamnya membahas terkait pernikahan, dan setiap manusia itu akan melakukan atau melalui yang namanya pernikahan gitu, sehingga buku ini bisa dijadikan referensi atau rekomendasi dalam menambah pengetahuan akan pernikahan. Terutama pada bab 1 tadi dijelaskan mengenai terkait rukun dan syarat sah pernikahan gitu, dengan memetakan ke dalam tabel, sehingga memperlihatkan perbedaan terkait dua hal tersebut, juga mempermudah untuk memahaminya. Nah, lalu juga dilengkapi dengan Quran, surat Al-Quran, dan juga hadis-hadis yang berkaitan dengan pernikahan dan juga materi yang ada. Nah, lalu teknik penulisan yang dilakukan penulis di buku ini juga sangat menarik gitu dan sederhana, di mana bahasa yang digunakan itu mudah dipahami berbagai kalangan, tidak hanya untuk orang dewasa, melainkan dapat juga dijadikan rekomendasi untuk para remaja dalam menambah wawasan terkait pernikahan, dan juga bisa digunakan sebagai bahan ajar gitu terkait materi pernikahan yang mungkin diperlukan dalam jenjang atau dalam kalangan pelajar gitu di sekolah. Nah, dengan penjelasan yang detail namun sederhana ini tuh dianggap sangat cocok gitu ya untuk dibaca oleh kalangan pelajar. Juga dengan daftar pustaka yang disertakan itu dapat membantu pembaca jika ingin menambah referensi yang sesuai. Lalu, kelebihan buku ini tuh terletak pada kesederhanaan teori mengenai pernikahan dalam syariat Islam gitu ya, namun tetap mendetail karena poin-poin penting yang diperlukan gitu atau ditampilkan sesuai tema tuh dijelaskan secara rinci, dan juga dilengkapi dengan tabel dan juga gambar-gambar gitu yang dapat menyederhanakan penjelasan dari teori yang dipaparkan gitu ya, sehingga lebih simpel dan juga mudah dipahami. Nah, adanya pembahasan terkait dasar dan dalil hukum Islam juga terkait pernikahan ini tuh mengaitkan dengan beberapa surat Al-Quran dan hadis gitu ya, yang tentunya sangat menambah khazanah pengetahuan tentang pernikahan, terutama yang berkaitan dengan perspektif Islam. Lalu juga adanya penjelasan terkait jenis-jenis pernikahan yang dilarang dalam Islam, itu yang sangat jarang ditemui dalam buku lainnya gitu mengenai pernikahan, sehingga hal tersebut dapat menambah materi yang tidak itu-itu saja. Lalu adanya gambar-gambar yang mendukung pada beberapa materi yang dibahas yang dikaitkan dengan materi yang ada, juga dilengkapi oleh glosarium yang memudahkan dalam menerjemahkan istilah yang muncul tadi gitu. Lalu adanya daftar pustaka yang terlampir juga sangat membantu pembaca jika ingin membutuhkan referensi lainnya. Nah, sedangkan kekurangan dari buku ini yaitu adalah cover bukunya yang terkesan biasa saja dan kurang menarik perhatian pembaca gitu ya. Juga sulitnya mencari buku ini selain dari aplikasi internet yaitu Ipunas gitu, sehingga buku ini tuh kurang diketahui oleh beberapa orang. Nah, juga kekurangan lainnya itu terdapat dalam halaman yang tidak dicantumkan gitu dalam buku ini di aplikasi Ipunas gitu, sehingga itu
dapat menyulitkan pembaca untuk mencari batasan gitu dari materi yang mereka butuhkan. Nah, setelah mereview buku ini gitu, maka saya dapat menyimpulkan bahwasannya pernikahan berarti ikatan atau akad perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama Islam gitu, di mana Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan persyaratan nikah dalam Al-Qur'an yang merupakan pedoman umat Islam. Nah, dengan seperti itu dikatakan buku ini sangat direkomendasikan untuk dibaca oleh berbagai kalangan agar setiap kalangan memiliki wawasan akan pentingnya pernikahan dan juga ketentuan syariat dalam agama Islam. Nah, setelah sekian review buku terkait pernikahan dalam syariat Islam beserta kekurangan dan kelebihan dari buku tersebut, mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.